Baru-baru ini Cointelegraph memposting mengenai 3 indikator yang cukup ampuh untuk mengkonfirmasi kemenangan dalam trading. Indikatornya apa aja ya? Pokoknya cuan terus yuk. Oke, berita mengenai Cointelegraph ini seperti ini, kurang lebih ada 3 indikator untuk analisa teknikal yang cukup ampuh membantu untuk memenangi trading. Intinya supaya tradingnya lebih pas, lebih profit, lebih cuan, katanya gitu ya di ulasannya Cointelegraph ini. Dan setelah saya scroll ternyata adalah mengenai RSI, terus Bollinger Bands, terus ada MACD. Mengenai 3 indikator ini teman-teman bisa cek di sini karena sudah pernah saya bahas semua untuk 3 indikator ini. Dan menurut ulasan di sini tentu saja disclaimer on ya, tapi gabungan dari 3 ini, jadi nggak satu-satu ya, gabungan dari 3 ini bisa membantu kita menganalisa market lebih lagi. Nah, sebelum masuk ke analisa teknikalnya, ada baiknya cek dulu berita yang mungkin akan muncul, karena untuk kripto sendiri terutama di malam ini untuk Bitcoin sebetulnya negatif karena berita pentingnya di sini dari Amerika ya, mengenai core retail sales, terus ada lagi dari retail sales, terus ini posisinya seharusnya itu negatif untuk kripto. Ini positif banget untuk US dollar ya, karena hasilnya lebih baik dari yang diekspektasikan. Ini seperti itu. Tapi meskipun berita ini baik untuk USD atau US dollar dan harusnya US dollar yang naik, otomatis kripto terutama Bitcoin itu harusnya tertekan turun. Cuman Bitcoinnya secara singkat ya, di time frame saya masuk ke 1 jaman dulu, itu justru malah menguat kebalikannya. Dan memang berita di beberapa waktu belakangan ini agak kurang sinkron sih direspon oleh Bitcoin, karena istilahnya berbalik arah, sebaliknya justru harusnya berbalik arah, tidak sesuai dengan ekspektasi. Intinya yang seharusnya Bitcoinnya melemah malah menguat, atau sebaliknya menguat malah melemah. Intinya seperti itu ya. Intinya sekarang ini posisi Bitcoin lagi menguat. Sekarang kita langsung masukkan aja indikatornya apa aja sih yang tadi dibahas oleh Cointelegraph. Itu adalah Bollinger Bands. Ini Bollinger Bands. Ini adalah yang garis biru atas itu biasanya disebut upper bands ya. Komen ngomong aja garis atas gitu aja. Bollinger garis atas, garis tengah, dan garis bawah atau lower bands. Intinya 3 garis ini mewakili support dan resisten yang ada di Bollinger Bands. Intinya seperti itu. Di konten cek di playlist belajar analisa teknikal itu juga sudah saya bahas ya, di link yang tadi saya sebutkan. Nah, ini di time frame kita masuk aja di time frame. Sebelum masuk ini indikator lainnya, ada 2 indikator lain, MACD dan RSI ya. Ini saya double klik. Nah, ini akan keluar seperti ini. Ini MACD dan ini RSI. Saya nggak akan menjelaskan lebih lanjut cara bacanya gimana karena udah ada di konten sebelumnya. Gabungan dari 3 indikator ini menurut Cointelegraph katanya nih cukup ampuh dalam membaca pergerakan market. Kita mulai dulu dari Bitcoin ya, mbahnya dari kripto. Kita mulai dari mingguan. Pertama, menurut Bollinger Bands ini. Menurut Bollinger Bands saat ini Bitcoin ada di posisi resistennya, ada di garis teratasnya ini. Garis teratasnya dari Bollinger Band, upper bands-nya itu di 24.350 time frame mingguan. Sementara untuk support itu berada di 19.250-an dan di lower band-nya itu di 14.160-an saat ini ya untuk time frame mingguan. Dan sementara untuk MACD posisinya bergerak naik. Ini untuk MACD-nya ini bergerak naik di sini ya, ini naik, tapi di sini memang untuk pergerakan harga di sini ada penurunan sedikit, yang artinya ini adalah divergence positif untuk MACD-nya. Jadi memang dari MACD sendiri juga biru di atas merah, yang artinya ini ada golden cross di sini. Jadi itu sebetulnya
ada tanda-tanda kenaikan, cuman belum melewati garis 0 ini, yang artinya mungkin masih penguatan terbatas. Nah, ini untuk dari sisi MACD-nya, karena memang kemarin sudah sempat naik kenceng ya, dari kisaran 15.500 terus langsung naik sampai ke area sekitaran 24 ribuan. Itu untuk Bitcoin dan MACD. Sementara untuk dari RSI-nya, teman-teman bisa lihat di sini ada pantulan. Pantulannya mirip-mirip di garis tengah ini, alias area garis 50, yang artinya itu kalau dari RSI atau RSI ini, itu adalah sebuah titik support. Dan kebetulan mantulnya juga mirip-mirip, habis candle merah ini, sementara hijau dulu. Cuman kalau membaca dari RSI ini, ada kemungkinan penguatan terbatas ya, karena habis mantul di garis support, jadi kemungkinan Bitcoin time frame mingguan secara dari pembacaan RSI, itu penguatan terbatas. Kalau kita gabungin time frame mingguan ini antara Bollinger Bands, MACD, dan RSI, maka kesimpulan saya dalam pembacaan ini bisa jadi ini rentang gerak Bitcoin ini kalau mengandaikan menguat itu sekitaran maksimal di 24.350-an tadi menjadi resisten. Mungkin akan nyoba ke situ dulu, baru kemudian terkoreksi lagi. Itu dari time frame mingguan menurut pembacaan saya dari 3 indikator ini, penguatan terbatas dan kembali melemah. Nah, untuk time frame daily atau harian, teman-teman bisa lihat di sini untuk lebih memperjelas ya, apakah tadi pembacaan dari mingguan itu sudah tepat atau belum. Nah, kalau dari daily ini posisinya Bollinger Band sekarang ini tertahan di tengah, teman-teman bisa lihat. Tertahan di tengah itu garis orange itu memang di kisaran resistennya di 22.770-an. Sementara di upper band yang di atas ini itu ada di nilainya 24.120 dan titik supportnya dari Bollinger Band ini di lower band ada di 21.420-an. Dan dari Bollinger Band saat ini persis berada di garis tengahnya ya. Nih, di resisten belum lewat. Nah, terus kita baca dulu sebelum saya menjelaskan lebih lanjut. MACD. MACD di sini dead cross, merah di atas biru. Dead cross-nya terjadi di sini. Nah, merah di atas biru, dead cross itu berarti posisinya melemah. Cuman belum melewati garis nolnya di sini ya. Garis nolnya yang ini. Jadi pelemahannya masih terbatas, belum kuat istilahnya seperti itu ya, masih koreksi wajar. Karena teman-teman juga bisa lihat di sini. Ini setelah menyentuh garis bawahnya dari Bollinger Band terjadi pembalikan arah menguat. Intinya seperti itu. Jadi lanjut dulu ke RSI. Posisinya RSI juga teman-teman bisa lihat di sini mantul di support. Garis tengahnya di area nilai 50. Yang artinya setelah mantul di support ada kemungkinan naik dulu. Jadi dari RSI ini peluangnya penguatan terbatas setelah mantul di support. Untuk MACD pelemahan terbatas dan untuk Bollinger Band posisinya lagi tertahan di resisten. Kalau kita menggabungkan ini semua di time frame daily dari Bitcoin, kesimpulannya menurut saya ya, disclaimer on, ada kemungkinan kita gabungin dengan yang weekly tadi. Kalau yang daily ini tidak bisa melewati ini besok jam 7 pagi, tanggal 16 berarti ya, 16 jam 7 pagi, tidak bisa melewati 22.770 closingnya di bawah itu, maka menurut saya yang terjadi adalah pelemahan terbatas. Targetnya, supportnya di lower bandnya ini di 21.420-an. Jadi mengkonfirmasi dari MACD yang memang melemah, masih cenderung melemah, dan RSI-nya yang sudah mantul di support mungkin akan mencoba turun lagi ke area support di area nilai 50-nya. Ini menguatkan dari yang time frame weekly tadi, yang posisinya memang ini sudah sempat kena di upper band, jadi kena resisten. Jadi kalau sudah kena resisten, seharusnya ya mencoba turun dulu dengan titik terendahnya di garis orange 19.260-an. Dan memang MACD-nya ini penguatannya masih terbatas, belum melewati garis 0 dari MACD. Dan RSI-nya juga masih mencoba bertahan di atas 50. Makanya untuk Bitcoin dengan metode yang Cointelegraph sampaikan,
Bollinger Band, MACD, dan RSI, menurut saya secara singkat, melihat dari time frame yang besar ini, mungkin ya, masih cenderung melemah dulu dengan penguatan terbatas dan akan turun lagi, balik lagi ke kisaran 21.400-an, 21.000 sampai dengan 21.200-an sementara ya. Ini gambaran singkatnya untuk Bitcoin, dan kripto yang lain otomatis mengikuti karena memang Bitcoin mbahnya kripto, naik-naik semua naik, turun-turun semua turun. Dan satu lagi, teman-teman juga wajib cek BTC DOM. Ini mohon maaf banget, banyak garis kotak-kotak ini yang memang sudah saya buat di sebelumnya. Teman-teman yang ngikutin konten saya juga pasti paham kalau setiap kali membaca BTC DOM sudah ada garis kotak-kotak ini. Cuman saya tambahkan aja Bollinger Band, terus MACD dan RSI di sini. Saya mau ngecek aja pergerakan Bitcoin-nya BTC DOM ini kemana, karena pengaruhnya erat banget sama altcoin. Sementara secara singkat, ini BTC DOM berada di garis tengah, di atas garis tengah, menguji lagi ke upper band dari Bollinger Band. Terus ini di MACD posisinya sudah mau golden cross, yang berarti ada potensi penguatan, plus RSI 14-nya memang bergerak naik menuju ke garis 70 area dari overbought. Yang artinya secara singkat di time frame daily dari BTC DOM, ada kemungkinan BTC DOM ini punya peluang menguat lagi. Artinya lagi berita buruk untuk altcoin. Kalau sampai BTC turun, BTC DOM-nya naik. Artinya mimpi buruk untuk altcoin karena otomatis akan sangat tertekan. Itu, dan yang terakhir adalah dari indeks dolar. Time frame weekly, dan melihat pengumuman kemarin yang sangat menguntungkan untuk dolar, dan kita lihat di time frame weekly untuk Bollinger Band, MACD, dan RSI. Posisinya untuk Bollinger Band sedang menuju ke garis kuning, area 106 dolar yang 106, yang artinya ini berarti potensi penguatan 106, naik sekitaran 10%. Untuk MACD sendiri ini posisinya hampir golden cross ya. Ini sudah turun di bawah, sudah area oversold, yang artinya ada potensi penguatan. Kalau sampai biru memotong merah, ini posisinya golden cross dan penguatan. Plus RSI-nya posisinya juga masih bertahan naik ke atas, mencoba resisten di area garis 50. Yang artinya untuk semuanya ini adalah potensi penguatan untuk indeks dolar. Dan untuk di time frame daily-nya, posisinya saat ini sudah kena resisten sementara di Bollinger Band. MACD sudah hampir melewati 0, yang artinya akan terjadi mungkin penguatan lebih lanjut. RSI 14 berusaha mantul di garis 50 dan mencoba naik lebih tinggi lagi. Dari time frame daily digabungin dengan weekly untuk dolar, ada kemungkinan menguat lebih lanjut. Yang artinya kalau semuanya ini digabungkan, dolar menguat, BTC cenderung melemah, dan BTC DOM cenderung naik. Kesemuanya ini kesimpulan saya adalah kalau teman-teman yang di spot market, coba ambil ETF-nya yang tulisannya BTC down atau ETH down, terus BNB down, dan lain sebagainya. Kalau di futures ya berarti cenderung short. Sekali lagi, disclaimer on, kita tunggu dalam beberapa hari ke depan, bener nggak sih yang di-sharekan, metode yang di-sharekan oleh Cointelegraph ini, media yang cukup besar ya, bukan cukup besar, posting seperti ini pasti juga sudah ada risetnya, nggak kacang-kacangan. Mudah-mudahan bermanfaat, salam cuan-cuan.